Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa dan kita siapkan alat tulis untuk barangkali anak-anak ingin mencatat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar pecahan itu pasti digunakan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan bilang kalau matematika itu pelajaran yang tidak bisa digunakan kata siapa. Justru kenapa kita harus belajar matematika itu? Karena matematika itu bisa mempermudah pekerjaan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak buka dulu halaman 28. Jika sudah, pada halaman 28 itu ada cerita yang tampilannya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, di sana ada sebuah cerita, karena di sini kan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan berlanjutnya itu ke soal cerita. Nah, di sini ada simak cerita berikut. Ini kue untukmu, Andi. Terima kasih, Bu. Bu, Andi main dulu ya. Ya, jangan lama-lama. Ingat, kamu harus belajar. Kemudian Andi pergi. Ia membawa kue pemberian ibu. Ia tidak mau menikmati kue sendirian. Ia ingin berbagi bersama teman-temannya. Wah, baik sekali ya. Nah, selanjutnya, hai teman-teman, hai Andi. Nah, teman-teman, ini ada kue, mari kita makan bersama, asik. Kuenya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kemudian terima kasih Andi, sama-sama, enak. Nah, kalau misalnya anak-anak misalnya ibunya kecepatan, nanti dibaca sendiri ya ceritanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Ya, seperti sebelumnya Ibu pernah mencontohkan, misalnya ini kan sudah ya, ada kue dibagi 4, kemudian misalnya ada apel, banyak dan banyak ya kalau misalnya ini. Nah, contohnya pada cerita yang telah kamu baca, setiap anak pada cerita tersebut mendapat bagian 1 potong kue dari 4 potong kue yang tersedia. Jadi 1 dibagi 4. Nah, masih ingat ya? 1 dibagi 4, 1 potong kue yang diperoleh setiap anak dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/4. Kalau per itu apa? Per itu dibagi 1/4. 1 dibagi 4. Paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak buka contoh halaman 30. Nah, contoh permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pecahan adalah sebagai berikut. Nih, ada contoh contoh soal cerita ya. Ayah menjual pakaian anak-anak. Nah, kemudian oleh karena itu, hari ini adalah hari guru. Ayah memberikan diskon setengah harga kepada guru-guru dan membeli pakaian kepadanya. Berapa persen besaran diskon yang diberikan ayah kepada ibu guru, kepada para guru? Nah, setengah itu kalau dalam matematika itu adalah 1/2 ya. Nah, diskon yang diberikan itu adalah setengah 1/2. Kemudian 1/2 itu kalau misalnya ingin kita jadikan persen, karena yang di sini ditanyakannya adalah berapa persen. Nah, dikali 50 ya, karena persen itu kan harus per 100 ya. Nah, jadi 1/2 dikali 50, jadi 50/100 atau 50%. Kemudian harus ada kesimpulan dari jawabannya. Jadi, ayah memberikan diskon sebesar 50% kepada guru yang membeli pakaian kepadanya. Nah, bagaimana, sudah paham?
Jika kurang paham atau belum paham, ulangi videonya lagi ya, atau anak-anak bisa baca sendiri. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan contoh soal nomor 1, nanti ditulis ya di buku tulis anak-anak, karena nanti anak-anak akan mengerjakan latihan 1 sampai 5. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 30 ya. Nomor 1, Doni mempunyai 20 kelereng. Ia memberikan kelereng tersebut kepada 4 orang temannya. Nah, setiap temannya mendapat 5 kelereng. Berapa bagian kelereng yang diperoleh oleh setiap teman Doni? Nah, sekarang karena sudah kelas 4, jika menemukan soal cerita, yang wajib kamu tulis adalah diketahuinya dulu apa. Jadi tidak usah ditulis soalnya, tapi menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Ya, ingat ya, diketahui, ditanyakan, dan jawab. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak ingin mencatat ini, tidak usah pakai ininya ya, nih yang titik ini mah karena hanya dari sananya soalnya ya. Jadi anak-anak langsung aja di nomor 1 diketahuinya apa. Nah, yang diketahuinya itu dari cerita ini apa? Nah, kalau misalnya anak-anak baru pertama kali belajar menulis diketahui, ditanyakan, dan dijawab, nah anak-anak fokus pada angka-angka yang ada pada cerita. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan, ada 20, ada 4, ada 5 ditulis. Doni mempunyai 20 kelereng. Nah, ini untuk yang pertama anak-anak boleh masih mirip-mirip dengan ceritanya, tapi akan tetapi nanti boleh misalnya menggunakan kata-kata sendiri ya. Doni mempunyai 20 kelereng, memberikan kepada 4 temannya misalnya teh. Setiap temannya mendapat 5 kelereng. Nah, boleh disingkat seperti itu juga boleh ya. Nah, selanjutnya ditanyakan. Yang ditanyakannya tuh apa? Nah, kalau soal pertanyaan itu pasti ada di mana, kapan, siapa. Nah, berapa? Biasanya kalau matematika itu berapa? Yang berapanya ini ditulis ke sini, ya. Berapa bagian kelereng yang diperoleh setiap teman Doni? Nah, selanjutnya dijawab. Nah, di sini Ibu mencontohkan dulu, membuktikan betul enggak benar 20 kalau ada 4 orang teh 5 kelereng. Nah, 20/4 itu sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Kan per itu dibagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan jawab. Nah, ingat, kita di sini yang ditanyakannya itu adalah berapa bagian. 5/20. Dari mana 5-nya? Karena di sini ditanyakan bagiannya, bukan jumlah orangnya. Lihat, tadi temannya nerima berapa? 5 kelereng. Kemudian dari berapa kelereng? 20. 5/20. Nah, karena ditanyakan bagiannya, ini kita cari persamaan pecahannya. 5/20 dibagi 5. Nah, 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nah, kemudian jangan lupa anak-anak tulis kesimpulannya. Jadi, bagian kelereng yang diperoleh setiap teman Doni adalah 1/4. Nah, untuk latihan nomor 2, 3, 4, dan 5, anak-anak cari tulis diketahui, ditanyakan, dan jawabnya. Ibu, apakah jawabannya sama harus disederhanakan atau gimana? Tidak ya. Yang namanya soal cerita itu kan anak-anak sudah belajar dari mulai mengubah pecahan biasa ke persen, kemudian persen ke desimal, desimal ke pecahan campuran. Nah, itu juga nanti digunakan pemahaman yang sudah kamu pahami ya. Kalau misalnya lupa lagi, buka lagi bukunya ya. Paham ya? Nah, bagaimana cara kita memahami atau mengerjakan soal ini? Nah, yang pertama pahami dulu soal ceritanya. Jadi yang diketahuinya itu tadi apa? Nah,
yang diketahuinya apa, kemudian pahami apa yang ditanyakan. Jangan misalnya yang ditanyakannya bagian, tapi kamu malah menjawab jumlah kelerengnya misalnya ya. Kemudian gunakan pecahan. Jadi meskipun anak-anak karena di sini soal cerita dan ini tentang pecahan, gunakan pecahan yang sudah anak-anak pahami ya. Nah, sekian dari Ibu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, diulangi lagi saja videonya. Kalau misalnya sudah paham, alhamdulillah. Kalau nanti dibaca-baca lagi ya bukunya. Nah, tugasnya adalah latihan halaman 30 dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tidak ditulis soalnya untuk semuanya ya. Tidak ditulis soalnya, akan tetapi menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Dan pada jawaban jangan lupa harus ada kesimpulan. Nah, ini akan berlaku ketika kamu menginjak SMA, bahkan kuliah juga ya kalau mengerjakan soal. Diketahui, ditanyakan, dan jawab itu akan terpakai sampai kuliah. Jadi anak-anak harus bisa mencatatnya, ya, menuliskannya dan menjawabnya tentunya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga anak-anak mengerti. Tetap semangat ya, meskipun mungkin anak-anak mulai bosan dengan belajar online. Tapi Ibu percaya kalau anak-anak bersungguh-sungguh, anak-anak pasti akan tetap bisa paham. Ya, tetap semangat, semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.